Ia lahir pada tahun 1785, di Prancis yang masih berdenyut oleh semangat pencerahan, di mana akal manusia mulai berani menantang alam dengan pena, bukan pedang. Namanya Claude Louis Marie Henri Navier, seorang anak yang kelak mengajarkan dunia bagaimana air bergerak, bagaimana udara mengalir, dan bagaimana alam dapat ditulis dalam bahasa persamaan. Ketika Navier masih belia, namun takdir memberinya guru yang luar biasa. Gaspard Monge, perintis geometri deskriptif, yang menuntunnya masuk ke jantung pemikiran matematis. Di bawah bimbingan Monge, Navier belajar bahwa ruang bukan sekadar jarak, dan garis bukan sekadar coretan, mereka adalah bahasa alam yang tersembunyi. Ia menempuh pendidikan di École Polytechnique, kawah candra di muka para insinyur dan pemikir besar Prancis. Di sanalah pikirannya ditempa, menggabungkan ketelitian matematika dengan keberanian rekayasa. Dengan keberanian rekayasa, Navier bukan sekadar ilmuwan menara gading, ia ingin persamaan itu berdiri, menopang, dan berguna. Karya dan gagasan, menulis gerak alam. Nama Navier terukir abadi dalam persamaan yang mengalir sepanjang zaman. Persamaan Navier-Stokes. Sebuah mahakarya matematika fisika yang menggambarkan gerak fluida, air di sungai, udara di langit, darah dalam nadi manusia, hingga awan di atmosfer. Persamaan ini bukan sekadar rumus, melainkan puisi yang ditulis dengan turunan dan integral, mengisahkan bagaimana gaya, tekanan, dan viskositas saling berdialog dalam tarian tak kasat mata. Navier adalah orang pertama yang memperkenalkan viskositas secara sistematis ke dalam persamaan gerak fluida. Ia memberi rasa lengket pada matematika, membuatnya lebih dekat dengan dunia nyata. Jembatan antara teori dan dunia nyata. Selain fluida, Navier juga menorehkan kontribusi besar dalam mekanika elastisitas dan rekayasa struktur. Ia menulis tentang teori balok dan pelat elastis, perhitungan kekuatan jembatan gantung, aplikasi mekanika rasional dalam teknik sipil. Navier percaya bahwa bangunan harus berdiri bukan hanya karena pengalaman, tetapi karena perhitungan yang jujur. Ia membawa matematika turun dari papan tulis ke tanah, baja, dan batu. Aplikasi dalam kehidupan, warisan yang terus mengalir. Hari ini, meski Navier telah lama berpulang pada 1836, persamaannya masih bekerja tanpa lelah. Dalam desain pesawat, membantu sayap menaklukkan udara. Dalam peramalan cuaca, membaca bisikan angin dan badai. Dalam aliran darah, menolong dokter memahami tubuh manusia. Dalam rekayasa bangunan dan jembatan, memastikan struktur berdiri melawan waktu. Dalam simulasi komputer modern, dari animasi film hingga teknologi roket. Setiap aliran yang dihitung, setiap turbulensi yang dipahami, adalah jejak langkah Navier yang masih terasa hingga kini. Penutup, keabadian dalam aliran. Navier wafat pada usia 51 tahun, namun pikirannya tak pernah benar-benar berhenti. Ia telah mengajarkan kita satu hal yang abadi. Alam tidak diam, ia mengalir, berdenyut, dan berbicara. Dan matematika adalah bahasa untuk mendengarkannya. Claude Louis Marie Henri Navier, seorang penyair persamaan, yang mengubah gerak menjadi makna, dan aliran menjadi keabadian.